telurnya di dadar. Terus dikocok. Terus dimasukin ke penggorengan. gitu caranya belum, Son. tunggu sampai kekuningan. Setelah kekuningan angkat. Saya pergi dulu kalau gitu ya. Kabarin kalau Saya udah sampai kuningan. Iya, nanti saya udah nyampe kuningan saya angkat baru telurnya. Bapak-bapak itu masih berlaku ya. Kita mau nyanyi. Kalau Nah, nyanyi ini- lagu ini bawanya pengen bikin tembikar. Dan yang pastinya Kuno nih ya. Iya, lagu ini kalau dinyanyiin kita gayanya harus gaya bapak-bapak memang ya kan, jangan jokes doang. Oke. Nyanyinya juga harus bapak-bapak. Pengen rasanya supaya lebih menghayati. Pakai Gue puisi di dulu. belakang lo. Hah? Lu bikin tembikar, gue di belakang lo. Iya elah. Bawa patrauma Aduh, dah. bisa aja Demi Moore. Ayo. Patrick Swayze mau ikut nyanyi nih. Let's go, kita nyanyi. Yang tahu nyanyi ya. Wow, my love, my darling, I'm hunger for your touch. Hello. Langsung ya. Harusnya langsung ya, lupa saya. I need your love. I need your love. God speaks your love To me. Mainkan out. lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers high, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Sekali lagi. Oh, my love, my darling, I'm hunger your touch. Are you still mine? I need your love. I need your love. Parah nanti di mana? God speak your love to Cumi cabai sambal maca. Cumi pelakutak. Alah. Ini God telur God speak membantu love ini. to me. God speak God- love to me. God has pesawat. God has a plan. God speak Aduh. your love to me. Ini Ah, kenapa God nyanyi speak. lagu ini sih? Nat? Ini kan original soundtrack dari salah satu film judulnya Ghost, betul Hantu. ya? Hantu roh. Karena kita mau bahas Roh Kudus. Bukan roh yang ono, tapi yang kudus. Bridgingnya hantu. Tapi Ternyata nggak seru. kalimat yang bagus itu tadi, Yang mana God's love speak to me. Ah. Itu tuh yang inti akan kita bicarakan tuh itu loh. Nah, God speak. itu dia. God Ini speak.
ini adalah satu bahasan yang Betul. menarik karena kita jarang-jarang loh kalau diperhatiin Mo ya. Kita membahas di rumah Noni dari kutipan ayat. Wih, Ya jarang ya kalau gitu ya. Maksudnya kutipan ayat Itu ini bukan bidang saya loh itu. Kitab suci. Bidang Sony ya. Betul. Kalau ayat-ayatan memang Sony Iya. jago, biasanya hafal sekali. Coba Son, sebutkan Lukas 12 ayat 10. Gak gitu Tahu cara dia. mainnya. Itu ada. Itu. Kalau di Lukas 11 ayat 12 ayat 10. Kalau ngambil dari ayat aja mah gampang. Gampang. Ingat Kan toh. ada aplikasi Alkitab nih. Enggak usah, Pak. Itu di rundown ada. karena gini. Setiap orang yang Setiap mengatakan orang. sesuatu melawan anak manusia, Ya. ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, inilah. Kalau kita mengambil hanya dari satu ayat, berbahaya. Nanti masalah ayat-ayatan, apalagi juga yang punya multi tafsir gitu ya, kita akan bahas di lain kesempatan. Cuman hari ini kita mau bahas tentang ini ada Ayat yang ini namanya dosa terhadap Roh Kudus. Nah, yang menarik nih, Pastor ya, ada kalimat ini nih. Orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia bisa diampuni. Betul. Tapi kok. Ini mohon maaf nih, anak manusianya huruf besar ini. Berarti Tuhan Yesus yang kita tahu ya, Ya. konteksnya kan. Nah, tapi kalau menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Sabar dulu. Kalau lihat ayat ini plek-plekan, bahaya. Bahaya. Betul. Bahaya. Seolah-olah boleh ngelawan Tuhan Yesus, tapi nggak boleh ngelawan Lawan Roh Kudus. Kesannya kayak Roh Kudus lebih sakti dari Tuhan Padahal kan Yesus. Tritunggal itu Betul. yang kita pernah bahas. Moh, ini ayat ini tuh bikin bingung Moh. Gimana ini Moh? Iya, Ini Pastor. ayat sangat. Nah, barangkali Pastor Fabi yang Iya. akan jadi gembala kita hari ini. Wah, asik gembala. Bahasanya harus Sony banget nih, Iya, biar iya, dimengerti. Gimana Moh? Ini ayat ini kalau kita ambil plek-plekan bisa bahaya nggak sih? Atau Ya. mungkin kita harus melihat konteks? Itulah tadi yang Sony katakan bahwa memang jangan dipotong-potong ya. Ya. Bayangkan kalau doa Bapak kami dipotong. Ya, gini juga. Bapak kami yang jahat, amin. Ambil kata Oh iya, salah, benar. Oh iya benar. Iya, Itu shortcut ya. Iya, shortcut itu bahaya. Bapak kami yang jahat. Lagu tadi kita potong masih oke. Nah, kalau ayat-ayat Alkitab dan lain Yes. sebagainya jangan dipotong-potong. Takutnya ada umat yang nama bapaknya amin, bapak kami amin. Lah pas. Benar juga. Nah, demikian juga Ya. teks ini begitu ya. Kalau misalnya dilihat konteks secara keseluruhannya itu, wah itu apa istilahnya punya makna yang lebih jauh lebih dalam daripada sekedar memotong kalimat tadi bahwa kalau melawan putra tidak apa-apa, tapi kalau melawan Roh Kudus tidak akan diampuni gitu ya. Nah itu tuh menurut saya baru akan mengerti kalau secara keseluruhan itu poinnya begitu ya. Dan hati-hatinya kan umat Kristiani ini kalau kita melakukan ada diskusi yang tidak sehat nih, kan jurusnya itu ngambil ayat comot ayat, Diadu-aduin. Ya. Nah kalau konteks ini sendiri sebenarnya Lukas 12 itu adalah tentang pengajaran khusus bagi murid-murid. Gitu. Jadi artinya kalau kita bahas ayat 12 ada 11 ayat di atasnya. Ya, gitu. Ternyata Yang panjang. menggambarkan situasi saat itu begitu ya. Dan juga melihat paralelnya. Jadi paralelnya. misalnya begini, jadi kalau itu di Lukas ya maka mesti lihat juga di Matius. Injil karena Ya, ya. yang di dia kan Matius itu kan cerita tentang apa namanya, ada orang yang kerasukan setan diusir oleh Yesus begitu ya. Kemudian orang Farisi bilang, wah itu mah pasti mengusirnya pakai Beelzebul, pakai setan, kayak gitu tuh ya. Iya, enggak? iya. Nah, terus kemudian di situ Yesus mengatakan, iya kalau saya mengusir pakai raja setan Beelzebul, lah kalau kamu mengusir pakai apa gitu kan? Kan mereka ada tradisi juga mereka mengusir setan itu di situ gitu ya. Lalu ya pasti kan lewat Roh Kudus gitu ya. Nah makanya kali ini untuk memojokkan memfeta kompli orang-orang Farisi itu kan mengatakan, berarti sebenarnya kamu juga tahu kalau saya mengusir setan ini pakai Roh Allah. Pertama pakai 2 kali ngomong Roh Allah ya, lalu kemudian pakai Roh Kudus ya, yang dapat ngomong Trinitas tadi gitu ya. Nah di situ tuh baru mau mengatakan, berarti kamu tuh tahu bahwa saya
ngusir pakai Roh Kudus tapi ngomongnya pakai roh Beelzebul. setan gitu. Ah. Itu pun sudah menghujat gitu. Iya. Kau menghujat, kamu tahu sendiri kok, kamu cipoa, kamu Kayak yang ngibul, ngetes jadinya. kayak Betul. ngetes Padahal udah gitu. tahu dia sebenarnya. Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau bahasa gaul zaman sekarang ya, lu mau hina gue it's okay, lu jangan hina Roh Kudus. Oh ya, gitu kali ya. jelas ya. Playing victim. Iya. Iya kan jadi insecure ya iblis ya. betul. Sering kali kan gitu. Maksudnya orang-orang memelintir aja gitu ya, demi untuk membuktikan bahwa ini orang salah ya, kita pelintir Ya, aja. gitu. Oh, berarti pada saat itu kondisinya adalah memang Tuhan Yesus sedang tanda kutip dipojokkan oleh umat orang Farisi. Mau diuji begitu. Mau diuji ya. Dan kalau misalnya tadi ngomong bahwa putra itu boleh dihina, boleh dipojokkan, Melawan Roh anak Kudus manusia tidak. ya kan diampuni. Itu tuh ada yang masuk akalnya. Jadi kalau ngomong ada tadi karena Sony ngomong Trinitas ya, jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Sekarang saya melawan Bapa atau tidak mau mengerti Bapa, tidak mau paham Bapa, masuk akal karena Bapa nggak jelas ya, abstrak. Buat manusia satu. Maha besar. Kita tuh nggak gitu ya. nyampe Tidak gitu. nyampe. Jadi kalau Iya. kamu Iya. mengatakan saya tidak mengerti, terserah pokoknya dengan Allah, nggak apa-apa. Nah. Putra juga sama, kayak kamu Allah gitu ya. Masa sih Oh, gitu dan ya. akhirnya, bolehlah kamu melawan gitu. Kali ini nggak mungkin melawan Roh Kudus, karena sekarang Roh Kudus itu ya kamu sendiri kan percaya pada Roh Kudus gitu, ya bukan pada Putra ya. Iya. Jadi orang Yahudi sini percaya pada Roh Kudus ya. Yang bukan Trinitas tapi Roh Allah Yes. itu tuh Iya. mereka percaya. Dan Iya. sekarang kamu menolak, kamu bukan menolak saya loh, kamu menolak yang kamu percaya juga gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat dari konteks Injil kan ini zaman Yesus masih ada, Ya, dan betul. Roh Kudus Ya. belum turun dalam kejadian Pentakosta. Ya, dalam artian sebagai Konteks Roh sosok Kudus ya. sebagai Trinitas berarti ini ya, Tapi Mo, bahwa ya. mereka percaya pada Roh Kudus tidak tersangkalkan. Iya. Penciptaan kan yang ada Roh Allah, Iya, dan iya. Perjanjian Lama mengakui ada Roh Oke, gitu. dan orang Farisi pada saat itu juga Iya, mereka juga mengakui begitu. sebenarnya. Oke. Tapi Nah. memang betul sebagai wujud manusia, sorry, lu siapa Ya, sih gitu kan? Iya, iya, ya. iya. Dan juga mau menyindir Yesus, atau Yesus mau menyindir balik gitu ya, yaitu bahwa Yesus ketika bisa mengusir setan itu kan, orang ini kemasukan setan. Yesus dianggap kemasukan setan. Oh, Kata orang Yahudi Yesus gitu kan. tuh. Berarti kan bukan Roh Kudus tapi roh jahat yang ada dalam jahatnya. dirinya gitu. Dan itu kan dianggap nggak mungkin masa saya bersekutu dengan roh Setan. jahat, Iya. setan gitu ya. gitu. Makanya kan nggak mungkin saya juga kan podcast sama hostnya kayak setan kan nggak mungkin. Ya, Iya Son, ya. sih, kita jadi Oh, kayak mungkin. setan sih loh. Iya, Telepon iya. kita kadang-kadang ke sana sih. Iya. Nah, kalau Son, yang gua untuk mau naikin lu loh, Son. orang Katolik ya, ini yang lebih seru Mohon maaf, lagi. orang Katolik nih. Ya, orang Katolik. Dia kemasannya bukan Katolik, itu jeroannya Katolik, jangan main lo ya. Iya, benar. Aduh, Benar. Bungkusannya aja bukan. Jadi sebenarnya dia mengakui Roh Kudus, cuman ya gitu teh mau ya. Aduh. Enggak, justru Protestan sangat kuat dengan Roh Kudus. Mahal. Karismatik atau namanya Iya, Pentecostal Movement kan Protestan. Oh iya. Orang Katolik ngikutin itu teh gitu. Makanya banyak hal-hal yang bercampur kayak sekarang juga di gereja Protestan banyak mengadopsi karismatik dari gitu. liturgi Katolik loh sekarang. Iya, Ya, benar. dan Nah, kebalikannya. Saya mau ngomongin Katolik itu begini. Kita tidak mungkin tadi mau menyangkal Roh Kudus ya. Tidak mungkin. Karena apa? Roh Kudusnya dimasukkan ke dalam diri kita. Diinsertkan. Oh. Baptis itu apa? Baptis itu adalah diinsertkan, dimasukkan Roh Kudus dalam diri kita. Penguatan itu apa? Peneguhan bahwa yang di dalam dirimu itu Roh Bener Kudus, Roh Kudus. bener Kudus diteguhkan. Jadi bagaimana mau melawan Roh Kudus? Bagaimana Iya, saya karena mau part of part diri of you sendiri. yourself gitu. Berarti udah implan, Son. ya, wah, implan. Makanya tadi saya tertarik dengan lagu yang Sony katakan tadi ya, yaitu bahwa your love. God speed your love. Ya, bahkan saya bilang, God is love, dan sekarang yang ngomong Allah itu kepada diri saya. Yang bahasa kita suara hati apa kayak gitu. Iya. Suara Roh Kudus gitu. Oh, berarti suara hati itu bisa jadi suara Roh Kudus. Gitu. Nah, tapi kalau terlepas nih konteks umat juga mungkin disarankan membaca dulu sebelumnya ayat 1 sampai 11 dan paralelnya ya, paralelnya harus, ke sana. ya. Biar tahu POV. Betul. Tapi Ya, kalau sebenarnya kan memang Tuhan Yesus ini mengajar dengan perumpamaan, kiasan, Iya. yang kita tuh kenapa sih Tuhan nggak langsung straight aja bahasanya gitu, membuat kita harus berpikir kembali. Tapi kalau lihat dari konteks kalimat ini, mau sebenarnya jadi membuat manusia bingung nggak sih untuk saat itu, atau minimal saat ini kita harus menafsirkan kembali berarti. Nah, ini pertanyaan eksegetik dan pertanyaan
pinggir jurang tuh ini gitu ya. Ya artinya saya harus hati-hati ngomong gitu ya, kalau tergantung floornya nih ya gitu ya. Betul. Karena yang tadi yang berhubungan dengan dosa yang melawan Roh Kudus itu memang tradisi itu untuk siapapun juga gitu ya, bukan hanya saja Katolik gitu ya. Tetapi Katolik sudah punya prinsip tentang dosa yang melawan Roh Kudus itu sudah ada, bahkan ada 6 gitu, ada yang 7, ada yang 3 begitu ya. Yang saya mau ngomong begini, apakah kita sekarang itu bisa melawan Roh Kudus? Atau dikatakan blasfemi ya, mengutuk ya Roh Kudus gitu kan ya. Jawaban saya nih yang bawa jurang nih atau udah bawa jurang itu pinggir jurang ya. Kalau udah di bawah nggak terselamatkan nih. Ya itu nggak mungkin gitu. Ini ya dalam arti kenapa nggak mungkin, orang ada roh dalam diri saya. Saya sudah menerima. Karena kalau misalnya mengikuti bahwa tidak ada roh dalam diri kita gitu ya, maka kita ini sudah dosanya sudah tidak bisa diampuni dan sakramen pengampunan dosa tuh nggak ada gunanya lagi dan hidup kita sudah udah nggak keruan. Karena yang namanya ada 6 jenis dosa yang melawan Roh Kudus itu mah udah kebangetan, kita udah nggak bisa apa-apa lagi lah gitu. Itu memang benar mau ada 6 dosa yang melawan Roh Kudus itu memang itu benar tradisi ada. Katolik dan juga tradisi Kristen yang lain ya. Mengakui itu. Nah ini kita coba breakdown. Tapi sebenarnya sebelumnya ini perumusan 6 dosa ini tuh based on apakah dari kitab suci juga. Nah makanya tadi yang saya katakan, kalau membaca teks secara keseluruhan itu ya, yang 6 tuh ada di sana loh semuanya. Nih ambil contoh misalnya apa? Saya sama Sony belum tamat. Sony nanti masih kejadian kita. Nah Sony boleh menyebut satu persatu ya, karena ini ada di materi Sony kita udah nih. hafal juga. Hafal enggak? Bacakan dari kirim Dea. Oke, ini yang pertama ada, Son. Jadi ada sebuah tulisan memang yang menuliskan tentang 6 dosa terhadap Roh Kudus. Yang pertama adalah praduga akan belas kasih Allah. Misalnya meragukan, berarti praduga ini jadi maksudnya. kan meragukan bahwa Allah itu tidak mencintai gitu ya. Allah sudah cinta, orang tadi Roh Kudus aja simbol cinta dan ada dalam diri kamu. Gitu. Dan sekarang bahwa mengapa saya menderita, Allah ini tidak mencintai saya. Itu kan blasfemi itu. Itu menghujat gitu kan. Kamu tidak percaya bahwa Allah pasti membantu kamu. Kamu menolak Allah. Biasanya ini kalau ada papait, ada yang kejadian tidak mengenakan biasanya ya, mau keluarnya ya. Dan itu kan kalau itu memang dosa tidak diampuni, meni loba pisan sih ya, enggak apa kita dosa iya, kita meragukan Allah bahwa membantu gitu kan, bahwa Allah mencintai kita misalnya itu. Iya. Dan itu apa istilahnya, common sense ya. Kita biasa sehari-hari kan kayak begitu, kadang meragukan ya Allah gimana sih saat kita sedang terpuruk, kita merasa nggak ada bantuan, kita meragukan. Nah kalau meragukan itu kan dosa yang tidak diampuni, melawan Roh Kudus gitu. Padahal tanda kutip dia masih bisa melek aja di pagi hari. Itu buktinya Allah masih cinta sama dia gitu kan. Itu berarti nanti ntar kita breakdown, maksudnya kejadian-kejadian umum di lapangan di praduga. Ini bahasanya baru praduga loh itu ya. Nah, kemudian yang kedua nih ada kelanjutan dari praduga. Setelah dia meragukan kasih Allah, dia berputus asa. Iya, bahasa Indonesia juga ada kan, putus asa adalah dosa gitu ya. Tidak punya harapan. Orang Allah aja bersamamu, Roh Kudus bersama kamu, kok putus asa berarti tidak mengakui kekuatan yang ada di milik kimu itu gitu. Lebih ke Tuhan udahlah, saya mah udahlah. Tapi gitu. biasanya putus asa ini kan kita ngelihatnya konteks hal-hal besar ya. Maksudnya misalkan nih, lo ngerjain tugas, putus asa, hal kecil sebenarnya kan. Tapi udahlah malas itu konteks yang bagaimana lain nih? Ya malasnya bukan putus asa ya. Tidak mencoba sejauh mana putus asa. Putus asa kan asa itu artinya harapan ya. Tidak ada harapan lagi ya. Bahkan mungkin ujungnya saya bunuh diri umpamanya. Orang bunuh diri kan karena tidak ada asa lagi ya, tidak ada harapan lagi ya. Ngapain sih? Saya nggak ada punya orientasi hidup, tidak punya masa depan. Ya sudahlah, paehwe lah gitu istilahnya. Dan cenderungnya hal-hal besar begitu mah. Iya. Putus asa ini ya karena tidak punya harapan lagi gitu. Nah itu kan berarti merendahkan kekuatan yang kamu miliki. Orang kamu punya Roh Kudus kok gitu. Dan ini berlaku untuk semua golongan masyarakat ya. Maksudnya umat Katolik dalam artinya mulai dari yang sekolah, dari yang kuliah, yang bekerja, orang tua, lansia, pastor juga. Gitu. Pastor bisa hilang putus asa ya. Nah, justru itu kalau misalnya itu terjadi berarti kan saya tidak diampuni juga oleh dan bagaimana saya mengaku dosa? Enggak ada gunanya saya mengaku dosa karena tahu tidak akan diampuni. Ya udah kita ketemu mau nanti.
Ya, tadi yang dari bawah jurang Iya, gitu. iya, 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 Oke, iya, oke, iya, Pak. iya. Tetapi kalau dari sisi yang apa kesalehan yang radikalnya, Iya. memang bagus, kita jangan begitu ya sebetulnya. Ini kan pandangan ya, sebuah konteks yang kalau kita nggak mendalami kayak gini nih, Iya. bener loh, ini bahaya loh. Bahaya. Sebenarnya kita punya sesuatu yang sudah given by God gitu ya. Gitu. Terus di denial sama kita Himself ya. gitu, terus kita Iya. denial, kita melakukan hal yang berlawanan dengan Begitu. kodratnya. Oke. Ini bener loh, baru 2 hal ini ya juga ya kalau dipikir. Iya, udah langsung ketak pak. Meragukan Tuhan, Iya. putus asa. Padahal kita sudah dikasih kekuatan. Bahkan Betul. Tuhan ada di dalam kita. Ada di dalam diri tadi ya. Ini Bahkan juga yang nih. ngomong, yang memberikan jawaban kalau kita tadi putus asa, Allah yang ngomong tadi, God speak to me, Iya. itu yang tadi itu lagu itu tadi. Iya, betul. Bener Demi Moore sama Patrick Swayze. Jadi pengen potong rambut pendek. Itu Patrick Swayze siapanya terusan Swayze. Oke. Ini masuk ke yang ketiga nih. Ya. Ketampar lagi nggak kira-kira Son? Menolak kebenaran yang diketahui. Oh jelas. Iya. Kita sudah tahu dari pengakuan iman rasmi. Iya. Kebenaran, terus kita enggak gitu. Gitu, itu jelas. Itu Nah, penjelasannya. ini saya kebenarannya setuju. tuh kebenaran yang benar-benar agamis gitu atau kebenaran pada keimanan ya. Keimanan. Ya. Keimanan. Misalnya tadi Trinitas namanya, itu kan berlandasan keimanan kita ya. Iya. udah tahu itu Udah benar. tahu itu benar, Iya. tapi mengatakan enggak lah, Roh Kudus mah nggak penting lah gitu. Allah Putra aja yang penting gitu. Oh, gitu. Atau sebaliknya ya. Bisa milih. Roh Kudus aja yang penting mah, Putra dan Bapa mah nggak udah penting lewat lah. itu, Kayak anak gitu. udah. Ya, Nah, itu misalnya gitu kan. kebenarannya berarti lebih Iya. ke sisi rohani nih ya. Ya keimanan. Ya, ajaran gereja dan ajaran Injil semua itu kan kebenaran. Yes. Jadi kalau ini tolak ya berarti ngebohong Oh. ya. Berarti berdosa pada di sini. Orang Iya, tahu iya. bahwa itu kan Itu yang kebenaran benar. situ. Nah, berarti Kenapa ini kamu ini menolak mirip sama yang kasus orang Farisi tadi, Pastor. Itu. Lu tahu Orang ini udah benar. tahu. Oh, benar. Lu disebut itu roh Iya, setan gitu. Oh, gitu. iya, Jadi iya, kalau iya, iya. Rohana kan Sri Mulat ya. Betul, sama rumah duka. Iya, Nana Rohana sama Rumah Duka di Bandung Iya, ya. itu biasanya tuh tongkrongannya Pastor Setio tuh. Iya. Di Nana Rohana. Sering Pastor Minang, sering Pastor Setio pelayanan di sana. pelayanan di sana yang memberkati yang ini. Pastor Juju juga ya kan, sering itu pokoknya. Mungkin mau cepat mati juga. Bukan, mereka. nggak gitu. Iya. Nggak gitu. Susah diselamatkan. Mohon maaf Pastor Setio, mohon maaf Pastor Juju. Iya karena semua orang hanya menunggu waktu. Ah, iya benar. Kita lanjut. Jadi kalau judul puitisnya adalah Aku Iya. hidup untuk menunggu mati. Wah, semua juga gitu. Benar. Cuman ini seringkali nih yang berikutnya itu adalah kejadian, terutama juga di kalangan umat nih, Nah. termasuk kita, ya. Iri hati terhadap kebaikan rohani orang lain. Bayangkan. Sebenarnya sebelum masuk ke kebaikan rohani, iri hatinya juga udah salah. Ya jelas lah. Ini ada dalam apa yang tidak rohani pun udah salah. Sudah Ya salah. lah. Nah, ini maksudnya iri hati dalam kebaikan rohani itu kayak gimana, Pak? Gimana, Pastor? Kok lebih saleh sih dia daripada saya gitu ya enggak? Oh, si iri gitu. Dia mah pura-pura saleh lah, dia munafik lah gitu. Waduh, Misalnya waduh. pura-pura rajin ke gereja padahal mah Cuman pengen deketin pastor gitu-gitu ya. Oh, misalnya itu kan jelas itu kan iri hati yang secara rohani ya. Orang Iya, dia iya. jujur kok gitu ya. Iya, mohon maaf yang begini teh masuk dosa tidak terampuni, Pastor. Makanya Ih, yang ngeri saya, ya. itulah yang saya katakan tadi di depan, ya enggak? Untung nggak terlalu aktif di gereja saya. Bukan gitu dong. Om saya langsung mundur. Ini juga mungkin ngebahas mas kolektor ya, sirik-sirik. Iya gitu misalnya. kolektor pasti dia hasil ada korupsi, maunya. Sok hasil gede korupsi dia itu mah. uangnya. Pasti intensinya pengen bla bla bla. Ah. Enggak, muka kita dari tadi menyek banget lah. Kayak yang Mohon maaf, kalau umat marah berarti kerasa. Gitu aja kalau saya Oh, ya bayang. ampun. Nah, terus udah gitu kalau aduh ini ngeri. Son, kehidupan sehari-hari loh ya itu. Ini Iri hati. adalah iri hati terhadap kebaikan rohani orang lain udah Iya, tadi ya. iya. Nah ini ada lagi nih, bertegar hati dalam dosa. Walah. Saya kira tadi bertegar hati dalam doa. Ada S-nya. Dosa. Maksudnya gimana? Udah Ya. dosa terus-terusan gitu. Itu dia keras Nyaman. kepala. Jadi udah tahu itu diberitahu itu tuh dosa. We berbuat dosa itu dan bahkan mengatakan ini mah enggak dosa ya. Oh gitu. Ya ampun. Nyaman di ini tenggelam dalam dosa ya. Iya, Nyaman gitu. di sana. Langsung. Judul lagu tuh tenggelam dalam dosa. Bagus. Dan ini dosa mungkin bukan hal-hal apa yang kita pikir dosa kayak membunuh, menghilangkan nyawa. Termasuk Itu sudah jelas. Mungkin Ya. dosa-dosa yang kayak misalkan pornografi. antara Terjemahan. lain. Itu kan hal yang kita pikir hal kecil nih. Ya. Sesuatu yang gampang, gibah.
Waduh. Gibah itu apa? Gibah tuh ngomongin orang. Oh iya itu. Gosip. Iya, Itu tidak termaafkan, Not. Itu dosa, Pastor. Ya, kalau itu sebagai dosa ya, jadi mengatakan nggak apa-apa cuma ngomongin orang kan ini kan supaya dia lebih populer. Apalagi kalau ngomongin pastor, misalnya ya. Bertegar hati dalam dosa-dosa apapun dan kita ada di sana dan nggak mau kemana-mana keluar, gitu. bahkan menyatakan dosa ini tidak dosa. Iya, gitu. Wow. Orang sudah diberitahu bahwa itu kamu dosa, enggak lah tuh udah mengaku dosa, balik deh, ngulang lagi. Judi online, misalnya slot. Tapi ngadu burung mah nggak judi, Pak, bukan. Kayak Bukan kalau nggak judi, ada Pak. unsur yang membuat hati, nggak ada. ya bagus, nggak boleh, ada. boleh. Tapi burungnya adu suara kan? Iya, adu suara Bukan lah. adu. Kalau adu gini bahaya, Bahaya, Pak. itu menyakiti hewan. Iya, enggak dong. Tapi Masa kan adu bagong? Burungnya juga kan apa lo gitu. Oke, ini bertegar hati dalam dosa ya. Dan yang keenam nih, Son, tidak pernah ada penyesalan. Iya. Jadi mirip dengan yang tadi gitu ya. Aku tidak pernah menyesal, nggak mau bertobat. mencintaimu. Sudah hatinya sudah mati gitu ya. Jadi boro-boro punya rasa sesal nggak ada gitu ya. Udah itu Jangankan salah. berubah, menyesal akan perbuatannya aja tidak ada. Gitu. Ya gue mah gini orangnya. Padahal di dalam gitu ya. diri kita itu tadi kembali ke dasar sudah Iya, ada Roh bagi Roh Kudus Kudus, saat gitu. kita menyaksikan itu semua lewat perilaku-perilaku ini. Tidak ya. menggunakan kekuatan itu atau dia sudah membisiki tapi juga tidak mau didengar itu kan. Mau pertanyaannya Biasa aja. Gak usah loncat. gimana akhirnya kita bisa menggali atau merasakan atau memanggil, ayo Roh Kudus ngomong ke saya. Tuhan bicara sama saya lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri saya bahwa supaya saya tidak terjebak ke 6 dosa ini. Bagaimana cara memanggilnya gitu? Tok. Ya, kalau dalam tradisi Katolik kan ada devosi ya untuk Roh Kudus itu gitu kan. Doa-doa khusus. Doa-doa khusus untuk Roh Kudus ya, termasuk misalnya lagu Veni Creator itu kan datanglah Roh Kudus ya untuk mengingatkan bahwa saya ini bagian dari realitas yang roh ilahi ini gitu ya, Roh Kudus ini gitu toh ya. Devosi, meditasi itu kan berarti untuk kalau ini kopi yang kotor bercampur gitu ya. Nah, kan diatamperkeun gitu ya, dia istilahnya Dadaknya turun ke bawah tuh. Supaya saya tahu bahwa ini Roh Kudus yang bisa kan menunjukkan pada saya. Nah, kalau setiap hari sibuk terus kacau terus kan nggak tahu, maka berarti doa itu menjadi penting dalam arti itu. Lalu berarti kalau gitu juga Roh Kudusnya mau gimana bisa ngomong kalau kitanya berkecimpung di dosa-dosa itu lagi begitu Dan ya. itu kan kelihatan ya kalau misalkan ini kita kenal nggak deket-deket amat. Kita ngobrol, gue kan gak akan kenal lu sedalam itu. Ya itulah pentingnya doa yang dengan kita semakin kenal Tuhan, kita akan tahu mana suara Tuhan. Karena ya setiap hari lu ngobrol gitu kan. Kita jadi semakin mengenal jadi gitu. Tahu Roh Kudus. Ini nih suara Roh Kudus, bukan bro. Tapi bisa aja kan omongan begitu atau mungkin sapaannya kerasa sama kita, bro. Jangan deh bro, gitu dalam hati itu. Mungkin bisa kan. Iya. Pasti membisikkan untuk mengatakan tidak ya juga. Dan pasti hal yang baik. Pasti yang baik. Gak mungkin itu ngasih hal yang jahat. Yang jahat. Pertanyaan saya mungkin nggak datangnya dari orang sekitar, Mo. Nah, Son jangan nih Son, udah Son, tahan Son. Halo Roh Kudus. Ya maksudnya gitu kalau artinya Roh Kudus membantu lewat orang sekitar. Ya, itu saya gitu. percaya ya. Lewat Orang tua kejadian. kepada anak, anak kepada orang tua juga ya enggak? Lalu kejadian-kejadian kayak misalkan ban kempes, kita marah-marah nih. Ternyata kalau kita terusin pecah bannya di tol, bahaya. Kata Roh Kudus karena mani bedegong. Harus diingatinya lebih gitu. Nah, kalau ini ngomongin tentang dosa terhadap Roh Kudus yang tadi Pastor sempat mention, cuman kita belum terlalu clear ya. Tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan dengan cara apapun. Kalau dari obrolan kita hari ini baru ada yang alah sya kamari urang karek gitu, berarti pengakuan sudah dosa terlanjur atau pengakuan dosa pun sudah percuma atau gimana? Soalnya saya dan Sony pasti ada salah satu pihak yang memang alas ya, gue juga pernah ternyata. Atau mau mundur ke konteks ini, Mo, sebenarnya kalimat tidak diampuni itu maknanya apa sih? Kalau sebelum kita nanti pada iya dan tidak gitu. Sebenarnya makna kalau Roh Kudus tidak diampuni itu konteksnya. Dan tidak diampuni juga sekarang dan nanti ketika Yesus datang. Bahkan ada dua kalimat itu tidak diampuninya itu gitu ya. Jadi nanti jadi abadi ketidak diampuniannya itu. Berarti gitu. Sekarang dan selama-lamanya tenyaan ya Pak Sur. Kalau melawan Roh Kudus itu. Apakah itu plek-plekan maknanya seperti itu? Yang tadi saya katakan. Jadi sebenarnya itu tuh hanya untuk
konteks Yesus dengan orang Yahudi yang memang tidak mau menerima sebagai Mesias, sebagai Yesus. Setelah Yesus mati, nah sekarang kan masa yang baru nih ya. Kita mah sudah menerima Roh Kudus gitu sebagai Kristen ya. Itu kekuatan makna baptisan dan penguatan atau sakramen-sakramen yang lain itu untuk menegaskan itu. Kita bukan orang yang lama, kita orang yang menerima. Sehingga saya akan mengatakan yang tadi 6 itu tuh ya, apakah untuk kita gitu ya. Kalau saya merefleksikan tadi secara alkitabiah, kayaknya sih bukan gitu. Kita mah sudah selamat, sudah baik begitu. Karena nanti akan bertentangan dengan fitrah Tuhan yang Maha Pemurah, gitu. pemaaf. Nah, Agustinus sudah memberikan, Santo Agustinus ya, sudah memberikan tafsiran akan itu bahwa sebenarnya Tuhan Maha baik, maka Dia akan mengampuni itu gitu ya. Karena itu tuh untuk orang yang sungguh-sungguh menolak Yesus, menolak Allah apa namanya Roh Kudus begitu. Dan ini dalam konteks kalau dilihat kan mungkin kita tadi ngasih contoh sehari-hari ya nanti gibah segala macam mungkin saat ini disampaikan ini yang terjadi di masyarakat hal-hal yang tapi berkaitan dengan keimanan keimanan dia terhadap Tuhan gitu kan makanya. Yang saya pasti akan mengatakan sangat serius itu adalah ketika tadi mengatakan kebenaran ya yang sudah ada dalam diri kita tapi menyangkalnya itu mungkin besar, itu baru yang tidak akan diampuni gitu ya. Jadi kalau kata iri hati karena Sony lebih saleh daripada saya, enggak kayaknya. Itu kayaknya lebih ke manusiawi ya, sifat-sifat manusia ya Pastor. Manusia bisa ya. Nah, cuman ya mungkin juga kan kata-kata ini dibuat juga memang untuk lebih memagari kita juga nih Pastor ya. Jangan juga jadi karena memang udah pasti diampuni bodoh amat, nggak gitu juga kan. Tetap ya sakramen pengakuan dosa ya tetap udah gitu juga tetap ya bisa nahan diri. Tapi memang ini sebaiknya diskusi ya Pastor ya. Jangan sampai nanti umat juga tergiring gitu. Yang kita obrolan hari ini ada opininya ada, kemudian ada yang hasil penelaahan kita juga ada. Iya tadi. Jadi dua hal tadi. Jadi kalau misalnya kita akan mengatakan dengan tafsir dan kitab suci dan tadi menyeluruh tadi gitu ya. Saya akan mengatakan kita sih aman gitu ya enggak. Tetapi kalau mau radikal lebih kita mau lebih jadi orang baik, lebih sempurna gitu ya. Yang 6 itu penting memagari istilah. Dan tidak termaafkan kalau yang memang gitu. Saya tertarik satu gini Pastor, tadi kan yang Pastor bilang kita tuh orang yang sudah menerima. Kita tuh udah punya Roh Kudus di dalamnya. Kita tuh tidak boleh tanda kutip lah menghina atau menyangkal bahwa kita tuh punya Roh Kudus yang benar. Gimana ini lagi musim soalnya ya di dunia media sosial Pastor. Ketika memang komentar-komentar netizen itu pedas. Terutama kalau ada urusannya dengan lintas agama. Nah, kita tuh sebagai orang yang sudah menerima. Tapi ada beberapa juga, maaf ya, kalau ada yang ngerasa akun Katolik banget, kalau enggak mungkin juga Protestan banget. Tapi nyerang ke yang non Katolik gitu ya. Wah, kritis sekali, nyerang sekali. Merasa paling benar bahkan. Nah, merasa paling benar bahkan gitu. Nah, itu juga kan cara untuk ya mungkin melindungi Katoliknya sendiri. Tapi dengan cara-cara yang mungkin kurang bijak lah begitu Pastor ya. Nah, takutnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa lu nggak terima Roh Kudus, lu tuh lebih rendah dari gua. Mungkin nggak Pastor ada kesalahan? Mungkin dan ada itu. Karena itu kan terjadi orang mengatakan begitu ya. Misalnya sorry to say sebagai contoh bahwa misalnya karena saya rajin di persekutuan doa karismatik begitu ya, maka saya melihat Sony ini yang belum disentuh Roh Kudus. Roh Kudus berkata bahwa kamu begini-begini gitu. Itu nggak mungkin begitu dan tidak bisa begitu ya. Nggak mungkin kan? Roh Kudus kan Roh Allah dan cinta ya itu kan rendah hati gitu ya. Dan nggak mungkin menyalah-nyalahkan orang lain tadi kan nggak mungkin. Lalu kalau misalkan yang apalagi ke agama lain gitu nggak mungkin merendahkan ya Roh Kudus itu ya. Berarti kalau Roh kedamaian lagi ini wow ada Eclipse bingits si 6 dosa ini kan yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya banyak aturan-aturan 10 perintah Tuhan merupakan aturan juga. Itu pun sama. Kita melanggar sebenarnya salah juga. Tuhan Yesus menyampaikan ada lagi 5 perintah gereja ya. Apa itu Son? Saya sebutin. Kayaknya Anda yang kayaknya bukan 5 perintah gereja kan misalnya harus menyambut tubuh Tuhan dalam waktu Paskah, harus mengaku dosa, terus gitu ya maksudnya. Hanya selain 10 perintah lah masih ada juga. Bahkan terakhir Tuhan Yesus menghukum cinta kasih. Itu dia. Juga artinya kan sebenarnya kitab suci mengajarkan kita banyak aturan, banyak hukum yang harus kita lakukan, harus kita taati. Betul. Dan kalau tidak kita
lakukan, ya sebenarnya kita bisa jatuh dalam dosa. Begitu. Artinya kan ini 6 dosa ini kan yang hanya salah satu dari sekian banyak aturan. Ya istilah yang banyak. Nodi tadi bagus itu soal memageri ya, mengingatkan sebagai hinsin, hati-hati dengan ini gitu ya, enggak warning saja gitu kan ya. Itu sih mungkin levelnya situ. Makanya saya yang berubah karena akan bicara soal ini, saya akan menjadi curious ya. Kok dalam Katolisisme itu tidak sangat populer, tidak sangat heboh, tidak sangat ramai dibicarakan Yang loh. Yang 6 itu. Iya. Saya juga baru tahu materi ini. Gini, kan, apa ini? iya, gitu. saya jujur saya yang lihat di media sosial ada yang posting akun apalah saya lupa ya. Katolik. Tentang iya. Oke. 6 dosa terhadap Roh Kudus. Anu. Nah, tapi kan kita belum selidiki Pastor dalam artian bahwa ini adalah pada masa lampau mungkin sebelum adanya Tuhan Yesus hadir. Ya, itu yang tadi. Iya, yang tadi kan perjanjian lama, perjanjian baru. Mungkin perjanjian lama kan aturan banyak banget ya Son yang tadi lu bilang ya kan. Cuman nih kalau misalnya udah perjanjian baru ada hukum cinta kasih nih dari Tuhan Yesus nih. Dan itu yang kita pegang saat ini ya. Nah, mungkin ini kan juga untuk popularitas. Beberapa akun itu memotong part tertentu dan ini di-blow. Begitu kan? Digoreng. Oke. Ibarat ini yang jadi ya buat banyak viewers, banyak penonton. Cuman yang salahnya adalah ketika umat menangkap itu dan ditangkapnya mentah-mentah gitu. Plek-plekan. Nggak digoreng dulu tuh. Oh iya. Ya, nangkep plek-plekan. Ya forum ini bagus untuk kan supaya menjadi menetralisir gitu. Makanya di awal kita disclaimer. Jadi buat ini pelajaran buat semua, jangan pernah mengambil satu konteks ayat dan memberikan opini pribadi. Betul. Tanpa meminta orang juga, tapi baca juga ayat sebelumnya loh. Konteks, bahkan konteksnya bukan hanya ayat ya, tapi satu paragrafnya, ayat berapanya gitu loh. Itu penting. Sehingga yang tadi katain jumlah 6 itu kan sudah saya katakan, ada sih dalam tradisi Kristen ya, baik denominasi maupun juga Katolik, ada sih gitu. Tapi ada juga yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3 gitu loh ya. Berarti ada semacam tanda petik perdebatan juga ya, itu masih debatable mengatakan 6 itu gitu ya. Tapi kan poinnya kan positif, baik gitu kalau diikuti gitu, sebagai pagar-pagar gitu ya. Dan mengingatkan, bahkan mungkin begini, kalau misalnya dalam Injil mengatakan gitu kan kita masih bertanya bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni dosanya, begitu kan. Kita kan tanya kayak apa menghujat itu, maka diberitahu 6 itu gitu, kisi-kisinya gitu ya. Iya. Bahkan kalau saya baru tahu loh ada konteks 6 dosa melawan Roh Kudus ini. Saya juga baru Saya lebih tahu yang ini buah-buah Roh Kudus kalau ngomongin Roh Kudus. Oh ya, positif. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Soalnya kan biasanya aturan Alkitab itu adalah larangan atau perintah gitu. Sedangkan buah-buah Roh Kudus itu terdengar lebih manis loh menurut saya. Dan merdu. Kalau dinyanyiin dengan baik dan benar. Jadi sekolah minggu gue udah ajarin. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu lebih indah coy. Iya. Dan itu memang gitu. Kalau mau dibilang pagar yang indah ya mungkin ada hiasannya gitu kalau itu. Pagar juga. Jadi bahasan sendiri mungkin nanti ya. Lucu buah-buahnya. Ya, buah yang kita tuh kan kalau mengkudu, iya terus kan, juga sirsak, apa itu? Sukun. Ada belewah. Buah-buah apa? Iya, itu nama apa namanya bisa jadi kuis-kuisan. Sebutkan satu nama buah yang kedengarannya lucu. Belewah. Ini berarti Roh Kudus ini kan memang bagian dari Trinitas yang tapi dalam konteks ini sebenarnya kalau kita lihat karena ini masuk ke Injil, berarti diksi Roh Kudus ini adalah yang dikenal umat Israel saat itu adalah sebagai Roh Allah Yahweh. Berarti yang tidak buat mereka abstrak, tapi yang mereka kenal bentuknya roh. Bukan Roh Kudus yang dalam konteks Trinitas berarti di diksi ini dong. Kan ini kan masih zaman kita kan sudah mengkategorisirnya bahwa yang namanya Roh Allah itu yang dipakai oleh orang Yahudi itu juga itu adalah bagian dari Trinitas. Oh, oke. Jadi bukan suatu yang lain bukan gitu. Dibedakan kembali. Bukan dibedakan. Masih satu konteks itu. Oke. Gitu. Nah, kadang kan kalau kita baca Alkitab kan seringkali kita tidak bukan tidak ya, agak melupakan sisi historisnya. Kita ngeliat itu, oh ini Injil nih. Kalau Injil berarti zaman Tuhan Yesus masih ada nih. Waktu itu konteksnya apa sih? Gitu. Dan juga seringkali yang begini-begini nih jadi pembenaran juga kadang buat orang yang suka banyak alasan kayak saya dan Sony mungkin gitu ya. Contoh kita marah nih, gak apa-apa lah Tuhan Yesus juga waktu itu marah di bait Allah lagi gitu kan. Tapi kan ada konteksnya gitu kan. Kenapa Yesus marah bla 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 bla. Ada kok yang menggunakan ayat itu untuk menyatakan bahwa oh Tuhan Yesus kan radikal. Wah, lo jangan ambil dari balik-balikin
Iya makanya. Konteks besarnya apa? Kenapa marah di situ? Dan intinya tanda kutip gereja tidak boleh dipakai buat tanda kutip dagang lah. Yang melakukan itu Yesus sebagai manusia. Yang punya secara mentally emosinya bisa marah, kesal gitu. Cuman kalau yang kayak gitu bisa diartikan bahwa lu jangan perjualbelikan gereja lu lah gitu. Misal buat bisnis gitu masuk apa Pastor? Masuk. Saya bisnis nih rumah gitu ya. Allah, rumah suci kok dijadikan ekonomi komersial gitu kan berarti kotor. Cari untung rugi gitu. Ini bukan tempat untung rugi. Mohon dibedakan dengan ibu-ibu WK yang jualan lemper di depan. Bukan. Itu kan di luar, itu di luar gereja. Jadi kalau yang dagang bihun itu tolong tetap tekankan. Pecel juga saya suka. Betul. Ibu-ibu WK tuh baik tuh ya. Ibu-ibu WK tuh baik gitu. Karena makanan itu setelah bergereja itu enak banget. Betul. Rasanya tuh beda. Betul. Dan yang paling enak itu pastor. Ketika makanan tersebut nggak habis, masuk pastoran. Nah kalau pecel tadi itu dunia, sedangkan di gereja itu surga, jadi mau di dunia atau di surga itu? Nah, di surga ada pecel nggak ya? In heaven there is no beer. Masa sih? Kan sayang banget. Ada lagu itu kan di sosmed kan? Iya, tapi mudah-mudahan ada lah ya. Minimal kalau bir nggak ada, anggur ada Pak. Pastor, atau kita boleh tarik mundur nih. Kenapa hal-hal seperti ini termasuk 6 dosa Roh Kudus tidak populer sih? Apakah tidak lebih keren dari 10 perintah Allah? Ya, gitu-gitu sih. Mungkin dalam arti katekese tidak sangat dikatekesekan lah ya, diajarkan ya misalnya ke bina iman bukan atau prioritas SD, begitu. SMP, SMA macam begitu ya. Dia bukan berarti tidak ada tadi ya. Jadi kalau karena tidak diajarkan sejak kecil ya kita tidak tahu, tidak ingat gitu ya. Oh, kayak saya kira banyak umat Katolik yang kurang tahu tentang itu. Ya mungkin bisa dianggap juga ya ini yang tadi gue bilang di blow biar jadi konten aja. Sama kayak misalkan mungkin kalau pelajaran matematika kita lebih banyak dijejelin tambah kali kurang bagi Pitagoras. Mungkin bilangan asli itu, hey aku juga bagian dari matematika, hey aku bilangan prima juga, hey. Ya betul bisa jadi. Sama pentingnya, cuman nggak diangkat porsinya gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau kita di Rumah Noni kalau ada yang begini-begini sebenarnya kita pengen jadi netralisir ya. Dalam artian ada sudut pandang dari umat, ada sudut pandang dari warga net begitu ya. Dan juga ada sudut pandang dari pihak gereja yang diwakili oleh Romo Fabi ini misalkan hari ini. Cuman nanti lucu tuh Son kalau misalkan kita bisa bahas juga hal-hal lain yang mungkin muncul di media sosial berseliweran begitu. Bukan hanya itu, bahkan saya coba iseng ya, saya ketik nih ayat Alkitab yang kontroversial. Ini ada dari beberapa web 1000 pertentangan ayat-ayat Alkitab. Ada artinya kalau memang hati-hatinya kalau kita hanya mengutip satu ayat sepotong bisa bertentangan dengan yang lain. Oke. Ada ayat Bible yang tidak masuk akal. Ya kalau dibacanya plak-plakan ya begitu. Dan tolong jangan membaca ayat Kidung Agung itu plak-plakan ya. Itu kiasan gitu. Makanya pentingnya banyak sekali ternyata. Penulisnya ya maksudnya yang menulis juga mungkin jiwa puitisnya sangat-sangat bagus gitu ya. Jiwa seninya. Termasuk ini yang suka ini mungkin keluar dari konteks tapi masih hal yang sama nih. Yang menyatakan bahwa orang Katolik, orang Kristen itu akan meninggalkan orang tua mereka kalau udah menikah. Jadi mereka akan melupakan orang tua. Dan seorang laki-laki akan mengambil perempuan sebagai istrinya, meninggalkan ayah ibunya. Kalau plak-plakan kan Iya betul. Padahal kan maksudnya hidup sendiri lu, bangun rumah tangga di lu rumah, gitu. Tapi jangan gitu, gua kan masih di rumah nyokap. Bukan di sana. Tapi kalau gitu kita bicara Alkitab ini sedikit nyenggol ya. Kenapa Alkitab suka? Karena penulisnya banyak nih, berapa? Kenapa menggunakan ayat-ayat yang berpotensi di zaman sekarang akhirnya jadi omongan kita? Alah, andai saja waktu itu penulis kita nulisnya nggak pakai kiasan, kita pasti tidak akan. Kenapa sih kita harus menggunakan metafor itu karena terus sekarang Yesus kan bicara bukan untuk orang-orang intelektual, orang intelijen yang tahu apa itu teologi apa begitu ya. Ya orang-orang sederhana. Betul. Warga desa gitu ya. Penduduk petani gitu ya. Maka ngomong yang paling efektif itu adalah kalau dengan terminologi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan gitu makanya kan. semak belukar muncul kayak gitu. Pohon anggur lagi rame. Domba apa kayak segala macam gitu. Jadi metafor itu memang jadi terbuka untuk ditafsirkan. Tetapi metafor itu sebenarnya mau mengatakan sesuatu ya yang sangat dalam,
yang hanya akan menyentuh hati gitu. Kan itu kan narasi, kisah-kisah, cerita-cerita. Jadi bukan konsumsi kognisi ya, pengetahuan, mantap, mengerti gitu, bukan. Yang disentuh tuh hati. Nah, hanya dengan bahasa kisah cerita gitu. Berarti lagu bahkan puisi. Berarti kalau gitu sama contohnya kalau kayak kita nih orang kota main ke pedalaman, mau cerita tentang Gojek atau Grab, aplikasi online, ya mereka kan nggak apa buat mereka. Oh, jadi ditafsirkan kayak digambarkan lagi. Dan memang sih pilihan. Kalau kita ngomong kiasan, metafor, itu kan diksi yang digunakan pun diksi yang berbeda dalam ranah yang kalau kita terkena itu menstimulus otak kita buat wah ini indah, Tuhan itu seperti ini, seperti ini, bisa lebih mengena ke hati sanubari gitu. Sabar Pak, benar. Kenapa dipukul mereka? Kebayang ya kalau ternyata waktu itu Tuhan Yesus mengajar dengan bahasa-bahasa aturan hukum baku. Walah. Menurut pasal KUHP. Waduh, ya nggak nyampe. Penerimaannya akan berbeda. The power of narration ya, kekuatan dari narasi atau berkisah cerita gitu ya. Dongeng-dongeng itu abadi gitu kan ya nggak? Betul. Coba Sony pergi ke Gramedia, lihat buku-buku yang fiksi ya. Lebih banyak daripada yang buku-buku non-fiksi ya. Dan masih banyak laku itu tuh. Jadi dibaca. Karena apa? Dunia kita tuh kan lebih imajiner dan menyentuh hati. Dan itu tuh ada pesan yang sangat menyentuh kalau diceritakan dengan narasi-narasi fiksi itu gitu ya. Kalau buku pengetahuan kan hanya keplak di sini berhenti gitu ya, menyangkut logika. Yes or no begitu ya. Kayak begitu. Dan sekarang agama tuh wilayah apa? Wilayah hati kan. Iya betul. Dan itu berarti mesti diceritakannya lewat itu. Dan juga cara orang menginterpretasikannya beda-beda sesuai pendekatan yang dia suka. Jadi misalnya tadi kan itu membuat metafornya di sana, ketika di sini kita buat metafor gini dan masyarakat sederhana dan juga intelektual akan mengerti gitu. Balik lagi kalau kayak kita zaman sekarang melihat tulisan ini kan Alkitab juga diturunkan turun temurun ya dari sejak zaman dulu. Ceritanya juga kan gitu-gitu lagi sebenarnya kan ya Pastor ya. Iya kan ibarat pohon ara, lu pernah lihat pohon ara? Ada. Iya makanya. Di Indonesia belum. Ada enggak maksudnya kita mungkin pernah lihat pohonnya cuman enggak ngeh itu loh pohon ara itu. Atau buat caringin ya beringin gitu mungkin kan. Berbeda. Ara di Indonesia ara ya. Pohon ara tuh pohon ara. Kayaknya pohon apa gitu di kita. Iya barangkali misalkan pohonnya pohon ara juga. Iya siapa tahu gitu kan. Maksudnya trans budaya beda antara misalkan zaman dulu budaya Yahudi misalkan sekarang kan di Indonesia. Mana ada misalkan salju di sini kan nggak ada gitu. Cerita tentang salju misal gitu. Makanya dibilang kitab suci itu adalah karya sastra paling indah ya. Begitu. Karena abadi kekal ya. Betul. Dan nanti mungkin juga tadi yang Sony sempat mention Kidung Agung kita bahas yuk. Ini semua ayatnya seru nih kayaknya. Iya, itu dia. Tapi sebenarnya bisa kok kalau kita cari tahu, googling segala macam ya. Latar belakang penulis surat apa di Alkitab itu tuh selalu make sense pada akhirnya kan. Kayak misalkan nyanyian pujian Daud, Mazmur. Kenapa semua isinya tentang memuliakan Tuhan ya, karena saat itu dia sedang berserah, pasrah. Jadi kalau dibaca isinya tuh tentang pujian segala macam atau penyerahan diri kepada Tuhan. Karena ada latar belakang penulis nih. Dan kalau ini kan kesaksian orang nih. Injil ini kan Lukas salah satunya bahwa ini yang diucapkan Yesus saat itu. Ya, makanya jadi nggak bisa semudah itu kita menggambarkan dan menarik kesimpulan gitu ya. Jadi harus perlu banyak angle untuk melihat sesuatu. Kalau saya sih masih menunggu episode terbaru The Chosen kalau gitu. The Chosen. Kapan tayang lagi The Chosen ya episode berikutnya? Gak tahu, masih tuka sih belum tayang. Apalagi Tinta. Kok Tinta bahasa Indonesia? Iya, Tinta iya betul. Awalnya kan tuka. Atu Tinta terus tamu gitu. Jadi tinta. Kalau bisa timpuk aja nggak apa-apa. Tinta tuh tinta, ini kan tinta. Jadi aku tinta kamu. Colok nih. Iya. Seru nih obrolannya sama Pastor Fabi hari ini. Dan yang pastinya juga kalau memang umat sekalian mungkin punya keresahan atau pertanyaan atau bingung gimana, bisa mencari orang terdekat yang ada di paroki pastor maksudnya gitu ya, untuk bisa lebih ya minimal ngobrol aja lah gitu, bertukar pendapat begitu ya. Atau ada saran lain Pastor Fabi yang
curious banget gitu, umat yang pengen tahu banget untuk jawaban akan hal-hal yang ada di kitab suci gitu, bisa menghubungi kemana lagi, Pastor? Ya kalau di gereja Katolik atau pastor di Bandung kan semuanya ada spesialisasi ya. Siapa yang ahli kitab suci, misalnya kalau ada Romo Hendra, Romo Guntur, ya, Romo siapa yang ke bawah batu teh? Banu ya. Oh, Romo Banu. Ya, dia kan ahli kitab suci gitu ya. Ahli hukum gereja. Siapa yang suka banyak ngomong di sini teh? Romo Postinus. Itu dia enggak. Betul. Jadi kalau ada masalah itu tanya ke sana dong. Langsung gitu. sumbernya dan bisa minimal ke Romo Paroki dulu nih yang dekat Dan ada gitu ya. pendalaman Alkitab kan? Biasanya Ada harusnya kan, ya. Di setiap lingkungan harusnya ada. Ada Romo bule itu siapa? Romo Pastor siapa yang senior? Pastor Leo misalnya. Oh iya, pendalaman Ya Alkitab. itu kalau misalnya bertanya kepada yang ahli itu gitu ya. Betul, itu ahli kitab suci. Iya, ya kan? gitu. Dan kita juga punya Baki Cireng. Iya, sama Apa? Pastor ini sama Pastor Iwan Baki Cireng di Apa sih katanya, Komsos. Baca kitab suci bareng. Jadi Bareng. biasanya Yang kayak dari gitu. homili yang ataupun bacaan-bacaan Iya. yang di hari Minggunya dibahas di Baki Cireng Itu kemudian dia. episode berikut Itu gitu. Nanyanya ke sekali. sana. Karena gua ingat ada si kan film The Chosen itu mau ya dapat penghargaan tuh. Ya. Terus si pemeran Yesusnya ngobrol sama hostnya juga lah. Ya. Ya. Terus kabarnya season berikutnya akan tayang. Nanya ke pemerannya kan, iya akan tayang. Spill dikit dong. Gampang spill, lu buka aja Alkitab. Wah, Iya juga. Karena benar. buat apa spill cerita Tuhan Yesus, semuanya lengkap. Iya di Alkitab ada. Ya itu lu baca. Kenapa gua harus spill? Itulah season berikutnya. Iya. Iya juga. Ya rajin baca. Gak salah. Benar juga. Berarti kan kemarin misal episode terakhirnya Yesusnya lagi mau pergi misalkan ke Kapernaum. Iya. Berikutnya apa? Ada di Alkitab Semuanya ada. spillnya ada di Alkitab. Iya, betul. Baiklah. Aku langsung merasa kotor. Makanya ini baru sedikit bahasan dari yang banyak lainnya yang bakal kita bahas nih ke depannya. Banyak juga yang memang perlu kita klarifikasi sih gitu ya. Karena ya itu saya sama Sony menemukan dan kita saling share. Kita tuh share-nya positif, Pastor. Isinya konten-konten agama. Hebat. Yes. Baik yang benar maupun yang mungkin patut dipertanyakan. 20%, sisanya video bapak-bapak. Jokes bapak-bapak semuanya. Sampai yang udah males bales teh gini kan. Jadi dari situ kita berangkat juga, maksudnya kalau sampai ada beberapa cetusan ide dan lain sebagainya yang memang ini bisa kita angkat dan kita butuh klarifikasi dari romo-romo misalkan gitu ya, mewakili gereja, nah pasti kita akan angkat di rumah Noni juga. Jangan sampai beropini sendiri. Kalau kira-kira nggak tahu jawabannya, kalau bahasa gue jangan so tahu. Betul. Mending cari tahu. Cari tahu. Kalau Anda sudah tidak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Uji nyali. Pastor Fabi, terima kasih sudah sharing di sini. Dan seperti biasa kalau sama Pastor Fabi ini saya suka banyak pilihan kata calon tato. Contohnya apa yang tadi? Kebayang kalau teks-teks kitab suci di tato ya, tato. Jadi tubuhnya di kitab suci. Aduh, badannya di kitab suci ya. Ngeri Son. Ngeri. Mending lu ditato gambar bait Allah. Enggak, udah gitu bagian wahyunya di sini, Not. Wah. Apa tuh? Wahyu. Iya betul. Terima kasih Pastor Fabi. Sama-sama. Dan Bapak Ibu umat semuanya yang menyaksikan, semoga bisa membuka wacana. Kalau menemukan hal seperti ini lagi, seperti yang tadi Nodi udah bilang, Betul. taruh aja di kolom komen. Kita akan coba bahas dari angle yang benar, karena kita narasumbernya ada para pastor. Dan jangan lupa juga dong di follow akun Instagramnya Rumah Noni nih guys. Apa tuh? Rumah Noni itu adalah Instagramnya Rumah NONY. Digabung semua, Rumah Noni. Kasihan followernya teriak-teriak. Baru dikit. Rumah Noni digabung semua. Jadi kalau misalnya ada yang suka screen capture tayangan kita lagi podcast nih, thank you banget ya. Dan juga jangan lupa kalau ada video-video yang lucu, menarik dan unik dan mungkin bisa kita angkat, share di IG juga boleh. Gitu Terima kasih ya. kalau begitu. Ketemu lagi di episode berikutnya, Nodi. Terima kasih Sony, terima kasih Pastor Fabi, umat Sama-sama. sekalian. Sampai ketemu. Bye-bye.